Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini saya akan memberikan sebuah cerita. Bukan cerita sih, jadi faedah baca Al-Quran tanpa paham artinya. Nah, di sini itu memberitahu, tapi memberitahunya itu dengan cerita. Jadi kisah seorang anak remaja bertemu dengan kakeknya. Dia bertanya, "Kek, apa gunanya baca Al-Quran? Sementara aku tidak mengerti arti dan maksud dari Al-Quran yang kubaca." Lalu si kakek menjawab dengan tenang, "Coba ambillah sebuah keranjang sampah ini, keranjang sampah yang dari bambu tuh, biasanya dari bambu, dan bawa ke sungai dan bawakan aku dengan sekeranjang air." Suruh bawa keranjang, suruh bawa air dari keranjang itu. Anak itu mengerjakan seperti yang diperintahkan kakeknya, tapi semua air yang dibawa jatuh habis sebelum ia sampai di rumah. Kakeknya berkata, "Kamu harus berusaha lebih cepat," katanya. "Mungkin lebih cepat bisa," katanya. Kakek meminta cucunya kembali ke sungai. Kali ini anak itu berlari dengan cepat, tapi lagi-lagi keranjangnya kosong tanpa air sebelum sampai di rumah. Dia berkata kepada kakeknya, "Tidak mungkin aku bisa membawa sekeranjang air. Aku ingin menggantinya dengan ember." "Aku ingin sekeranjang air, bukan dengan ember," jawab si kakek. Si anak kembali mencoba dan berlari-lari lebih cepat, namun tetap gagal juga. Ia tetap habis karena sebelum ia sampai di rumah, keranjang itu tetap kosong. "Kek, ini tidak ada gunanya, sia-sia saja. Air pasti akan habis di jalan sebelum sampai di rumah." Kakek menjawab, "Mengapa kamu berpikir ini tidak ada gunanya? Coba lihat itu dan perhatikanlah baik-baik apa yang terjadi dengan keranjang itu." "Apa coba?" Anak itu memperhatikan keranjangnya dan ia baru menyadari bahwa keranjangnya yang tadinya kotor, bekas sampah kan, kotor, bau, berubah menjadi sebuah keranjang yang bersih luar dan dalam. Bayangin kan, bekas sampah tuh ya, bau, kotor, dicelup-celupin kan ke air, ngambil air, ya otomatis bersih kan, luar dan dalam. Kata si kakeknya, "Cucuku, apa yang terjadi ketika kamu membaca Al-Quran? Boleh jadi kamu tidak ngerti sama sekali, tapi ketika kamu membacanya tanpa kamu sadari, kamu akan berubah luar dan dalam. Itulah pekerjaan Allah dalam mengubah kehidupanmu." Subhanallah, tidak ada yang sia-sia kan ketika kita membaca Quran. Sama aja kita kayak membersihkan diri gitu. Walaupun kita tidak paham artinya, walaupun kita tidak dapat air dari apa yang kita ambil itu, setidaknya keranjang itu udah bersih gitu. Paham lah. Ya, jadi itu tadi faedah membaca Al-Quran walaupun gak paham artinya. Ya, dengan cerita ini semoga kita terinspirasi dan lebih rajin lagi membaca Al-Qurannya ya, meskipun bacaannya masih terbata-bata. Kata Rasulullah, orang yang membaca Al-Quran dengan lancar dan orang yang membaca Al-Quran terbata-bata, itu pahalanya lebih banyak orang yang membaca Al-Quran itu terbata-bata, karena dia mau belajar dan mau berusaha supaya gimana caranya biar dia bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Bukan artinya kita harus baca terbata-bata, itu yang ada dosa. Yang kalau mau, ini untuk yang belajar. Jadi kalau emang kita udah lancar, ya lebih baik baca Al-Quran yang bersama artinya. Tapi artinya yang dari yang soh gitu, yang apa sih, yang udah terbukti, jadi kayak Kementerian Agama gitu, yang Al-Quran yang udah pamos gitu, udah terkenal lah, udah bisa kita sering temui di masjid-masjid manapun juga, yang udah ada artinya gitu. Jadi kita baca Quran dengan baca artinya, semoga aja keranjang yang kita ambil dari sungai itu bisa ngambil air walaupun sedikit gitu. Setidaknya yang penting kita dapat airnya, keranjangnya bersih, airnya pun dapat gitu.